John, Izam, Abah. Yang kami hormati Bapak Supardi yang hadir anggota Komisi 5 DPRD Sumatera Barat. Yang kami hormati dan muliakan kawan pers. Ini sengaja kita gelar konferensi pers, kemudian Pak Sekwan langsung saja. Terkait agenda besok, kita mengadakan diskusi publik atau seminar tentang Ranperda Kepemudaan. Bahwasanya Ranperda Kepemudaan ini merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi 5 sebagai inisiator. Ini merupakan wujud konkret komitmen dari DPRD dalam menjalankan tugas fungsinya, terutama di fungsi legislasi. Sesungguhnya yang lebih cenderung itu memahami persoalan kemasyarakatan adalah DPRD atau DPRD, sehingga masuk kepada usulan untuk menyusun regulasi yang bisa mengurai problem-problem sosial ekonomi seluruh sektor kehidupan dalam proses kehidupan lebih lanjut. Terkait Ranperda ini, kenapa dilakukan diskusi publik? Ini berkenaan dengan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasanya sebuah undang-undang itu, apakah itu undang-undang, terutama di kita di Perda, mesti ada proses transparansi, akomodasi, dan aspiratif. Harus ada azas-azas tersebut, harus transparan dalam proses pembahasannya, harus aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Kami berpikir buat apa perda ini banyak, buat apa perda ini diperlakukan ketika dia tidak bisa diterapkan. Ini kuncinya. Nah, tentu dalam proses itu tentang kepemudaan ini kita akan melibatkan stakeholder, terutama dengan organisasi kepemudaan, OKP yang ada di Sumatera Barat, insya Allah besok hadir. Izin Pak Sekwan, juga narasumbernya adalah dari internal DPRD, akan memaparkan motivasi, tujuan, sasaran, dan harapan terhadap Ranperda ini, kenapa penting untuk kita telurkan. Selanjutnya narasumbernya kita datangkan dari Kemenpora, ini akan membahas materi terkait dengan penguatan hukum terhadap pemberdayaan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang merupakan kewenangan DPRD pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23/2014. Bahwasanya ada dua kewenangan di sana usaha pemuda ini. Yang pertama itu adalah melakukan fasilitasi pembinaan pemberdayaan terhadap pemuda. Yang kedua itu termasuk juga pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan. Dalam rangka apa? Sesuai dengan Undang-Undang 40/2009 tentang kepemudaan, adalah terwujudnya pemuda yang bertanggung jawab, memiliki daya saing, berketuhanan yang Maha Esa, memiliki moral, berintegritas, berdaya kerja keras, berdaya saing, dan selanjutnya. Ini nomenklatur di undang-undang ini tujuan kita. Dan perda ini salah satu bagaimana pemerintah daerah, kami pikir, harus hadir dalam setiap proses pembangunan kepemudaan. Nah, ini intinya dari kenapa Ranperda ini kita ajukan, dan kenapa harus ada diskusi publik. Kita akan, posisi DPRD besoknya adalah mendengar, menerima, mencatat sejauh mana problematika yang dirasakan selama ini oleh pemuda dan organisasi kepemudaan agar ikut andil dalam proses pembangunan di Sumatera Barat. Kenapa demikian? Pemuda ini disepakati adalah sebagai agen pembaruan, sebagai kekuatan moral, termasuk juga sebagai generasi yang akan menjalankan estafet kepemimpinan ke depan gitu. Apalagi ini di hantaman persoalan narkoba, persoalan media sosial, persoalan arus globalisasi, saya pikir kita harus bersama-sama dengan pemuda ikut serta andil dalam proses pembangunan di Sumatera Barat. Saya pikir itu mungkin Pak Supardi bisa menambahkan sedikit, silakan Pak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi, Bapak Sekwan, hadir yang saya hormati. Sebagai penambahan dari Ranperda kita ini, Ranperda yang saat ini kita sangat paham betul Ranperda ini kurang seksi tadi itu di wilayah cakupan Indonesia itu diiringi dengan memang beberapa provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ini nggak banyak yang baru menerapkan Ranperda kepemudaan ini. Saya rasa Sumatera Barat termasuk provinsi yang mengawali hadirnya Ranperda kepemudaan ini. Yang kedua adalah mengingat perkembangan yang sangat pesat, pertumbuhan
Indonesia, dunia, era globalisasi dan sebagainya, tantangan ke depan itu pemuda sangat kompleks. Maka kita butuh ke depan itulah pemuda-pemuda yang berkarakter, pemuda-pemuda yang siap menjawab tantangan ke depan. Secara regulasi memang kehadiran negara, kehadiran pemuda di hadapan perkembangan pemuda ini itu sangat terbatas. Maka kehadiran dalam perda ini kita berharap ke depan ada kehadiran nanti pemerintah di dalam pertumbuhan pemuda berkarakter ini, baik secara mental, secara moral maupun secara budget. Yang kita paham betul dengan adanya Undang-Undang 32 itu menghambat regulasi tentang masalah pertumbuhan organisasi-organisasi OKP-OKP di bidang kepemudaan ini. Jadinya kita berharap ke depan dengan lahirnya perda ini, hal ini, ketakutan ini akan menjawab solusi-solusi yang akan kita ingin ke depan. Sebagai tambahan, cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supati. Mohon izinkan kepada Pak Sekwan menggambarkan kira-kira prosesi seminar besok itu seperti apa, Pak Sekwan, siapa yang hadir dan berapa jumlah orangnya, mungkin dibuka oleh Pak Gubernur ya, atau teman Pak Gubernur ini. Silakan Pak Sekwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi 5 dan juga Ketua Perda Hak Usul Prakasa DPP yang kami hormati Mas Haji, kita bersama dan juga anggota daripada khusus atau tim pembahas ataupun sebagai pendapat dan usul prakasa atas dan perda perubahan ini. Sekretariat Deputi sebagai khusus Pak memberikan pelayanan. Saya juga bertekad semoga pimpinan dan anggota Dewan memberikan kepercayaan kepada kita bagaimana kita menjadi sop terbaik. Dan ini juga setiap hari kita bagaimana menggunakan staf sehingga kinerja Deputi dapat kita antarkan kepada hal-hal yang berkualitas. Itu. Jadi ini juga sesuatu kita berikan ruang yang sebesar-besarnya sehingga dalam perda hak inisiatif atau usul perkara ini betul-betul suatu perda yang berkualitas, bagaimana yang kita bawa tadi tidak perlu banyak tapi bisa kita implementasikan karena memang ke depan kalau pertemuan kita dengan Direktur dari Pemerintah Pak Sido malah perda ini ke depan itu akan difasilitasi sebelum masuk pada program perda. Itu banyak, tapi yang penting adalah betul-betul dapat mendorong dan memberikan suatu landasan itu bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses pembangunan, proses kemasyarakatan di daerah. Itu besok Sekretariat DPD sudah mengundang narasumber dari tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua. Yaitu pertama adalah itu di dalam sendiri. Jika di dalam dua pansus sendiri, ini Pak Jaya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan dua orang dari Kemenpora yaitu soal dua dari Kemenpora ya. Dua nanti namanya dan kita buat nanti namanya kita beritahu atau hadir. Namun ini sistem pelaksanaannya kebetulan kita laksanakan di ruang sidang sama. Karena ruang sidang sama ini alat peragaan lengkap dan kita akan mempanelkan. Beliau kita berikan waktu mungkin 20 menit. 20 menit menyampaikan apa beliau, kajian beliau, makalah beliau. Nanti kita tanggapi. Sedangkan sebagai ada yang hadir tentunya tim daripada Komisi 5 sendiri atau usul perkasa sendiri yang menggagas dan juga akan diundang semua unsur OKP kepemudaan. Dan kita sampaikan dengan berdua, malah akan langsung dan kita cek lagi. Tentu juga tidak tertutup kemungkinan ini berarti adalah kehadiran teman-teman yang subscribe. Dan itu semua yang ada ataupun yang telah bersama-sama dengan kami dapat hadir semua. Sehingga ini dengan kita publish sebuah-buahnya. Apapun satu ya, agak banyak. Sehingga memang gaungnya betul-betul ini kita berikan ruang
kepada Pak Ketua dan tim, betul-betul ini suatu bahwa DPD itu hak ini usul prakarsa DPD itu memberikan ruang, dan betul-betul ada suatu greget gitu, karena memang ini lama-lama kita dibuka juga, karena memang kita jujur juga, memang kalau Bang Perda itu yang dari itu paling banyak kan adalah perintah daripada undang-undang. Kalau ini adalah murni atribusi Perda, ini betul-betul kebutuhan kita. Kemarin juga saya juga sedikit ada satu atribusi lagi, yaitu Perda tentang zakat. Ini kita pikir pemerintah dengan teman-teman anggota DPD lain yang terhormat juga agak berkecil juga. Ini kepentingan kita. Tapi apa boleh buat inilah kita yang kayak ini. Jadi kita diatur, ada aturan yang begini, nanti kita tutup. Tapi saya pikir perjuangan belum selesai. Jadi kami atas nama sekretariat ini menyiapkan diri, mensupport sehingga Perda ini betul-betul hadir, berkualitas dan mampu kita laksanakan dan meningkatkan tentu peran pemuda yang sudah sampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Sekwan. Terima kasih Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekwan. Itu intinya mungkin untuk nanti kita coba sebar luaskan rencana kita ini di DPRD. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Bu, silakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayat sama Pak Supardi, sekalian Pak Sekwan. Ini tujuannya adalah untuk menyusun Perda tentang pemuda. Tapi apakah nanti acara itu lebih banyak tentang narasumber yang memberikan ilmu, atau kita sebaliknya menampung apa yang kebutuhan pemuda-pemuda saat ini? Karena kan organisasi pemuda itu udah lama ada dan payung hukumnya nanti baru bakal dibentuk. Bagaimana caranya untuk nanti bukan jadi pemecah atau bikin yang diribut-ributkan. Apalagi saya dengar pada draft awal itu ada rencana untuk membuat fasilitas pemudaan seperti gelanggang pemudaan dan lain-lain sebagainya. Ada sebenarnya fasilitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemudaan. Yang untuk fasilitas dan untuk gedung itu sudah sejauh mana DPRD meninjau kebutuhannya dan tidak jadi sebagai bahan yang diributkan nanti karena organisasi kepemudaan banyak. Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung saja mohon izin Pak Supardi dan Pak Sekwan. Ya. Jadi itu antara lain menjadi daftar inventarisir masalah kepemudaan. Sehingga kita berpikir perlu ada regulasi yang saling menguntungkan. Pemerintah punya payung hukum untuk menggelontorkan program kegiatan dan anggaran, kemudian juga terfasilitasi. Dasar kajian sosiologisnya adalah hari ini kan memang OKP terutama kesulitan mereka untuk menjalankan program-programnya. Karena memang tidak ada fasilitasi dalam bentuk hibah dari pemerintah, sehingganya memang sekretariatnya kadang susah, pengurusnya kadang-kadang tidak aktif, termasuk juga program kegiatan terencana jika belum tersusun dengan baik, implementasi juga tidak ada. Jangankan itu, KNPI saja sebuah kantor induk organisasi pemuda 3 provinsi saja itu kesulitan untuk membayarkan lampu, listrik, air dalam hal seperti ini. Atas dasar itu mungkin DPRD melalui Komisi 5 menyerap aspirasi tersebut. Ini ya, setelah kita kombinasikan dengan Dispora, ternyata perlu ada benturan regulasi di sana, ada hambatan regulasi yang menurut hemat kami ini harus dicarikan jalan keluarnya. Memang betul di Undang-Undang 40 2009 tentang kepemudaan itu pemerintah itu memiliki kewajiban melakukan fasilitas termasuk juga pembiayaan. Namun dalam proses pembangunan kepemudaan ini tidak hanya persoalan Pemda atau pemerintah pusat, tapi juga ada peran swasta dan masyarakat di sana. Nah, mana yang menjadi peran dari pemerintah daerah? Tentu dia harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Kalau ketika dia hibah tidak bisa masuk, mungkin tidak instrumen misalnya melalui program dan kegiatan. Tapi kuncinya adalah undang-undang itu mengamanatkan pemuda itu umurnya 16 sampai 30 tahun. DPRD tetap komit dengan regulasi tersebut gitu. Kalau terjadi perdebatan nanti semacamnya itu sudah final. Legalitas formal mengatakan 16 sampai 30 tahun. Nah, nanti inilah orang Dispora atau Kemenpora yang menegaskan apa sih filosofi kenapa ada klausul di Undang-Undang Kepemudaan itu pemuda itu disebut 16 sampai 30 tahun. Saya pikir gambarannya menarik. Kami sudah dapat gambarannya. Ini yang akan disampaikannya. Terkait persoalan pingpong namanya. Karena ini diskusi publik, tentu kita akan mengakomodir apa yang menjadi harapan, apa yang jadi pemikiran, apa yang menjadi problematik selama ini terhadap OKP termasuk juga kepemudaan sendiri. Bahkan kami ingin katakan juga, kenapa tidak diakomodir
pemuda-pemuda yang tergabung dalam remaja-remaja masjid begitu. Karena memang dalam produk hukum daerah itu dimungkinkan mengakomodir kearifan lokal. Remaja masjid misalnya lomba dai muda misalnya, kuliah muda, saya pikir ini menarik, atau pendekatan keseniannya, kebudayaan dan segala macamnya. Tapi ini diakomodir, kenapa selama ini tidak? Karena memang hanya menerima saweran atau sedekah dari para warga. Nah, kalau menurut kami dari Fraksi Gerindra Bapak Suwadi, negara harus hadir memfasilitasi tersebut gitu. Karena jelas tujuannya, tugas kita untuk membangun karakter, watak, intelektualitas, kekuatan emosional, spiritual pemuda ini sebagai generasi penerus gitu. Kalau tidak, selesai bangsa ini. Ini antara lain filosofi yang paling penting. Kenapa Raperda ini kita coba telurkan. Dan tentu dalam proses nanti kita akan banyak feedback dari pemuda. Bahkan Komisi 5 kita diskusikan adalah akan lebih banyak mendengar dan menginventarisir gitu. Tentu data tersebut kita akan coba bahas. Tentu dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan lebih tinggi. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana koridor azas yang ditentukan oleh Kemendagri. Sebab seperti dikatakan Pak Sekwan tadi, ada proses fasilitasi 15 hari. Proses fasilitasi yang diatur oleh Kemendagri 80 2015 itu adalah bentuk wujud pembinaan oleh Kemendagri kepada provinsi dalam penyusunan pembentukan produk daerah agar dia bisa diterapkan. Karena memang fasilitasi itu juga bisa dievaluasi nantinya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh gitu. Termasuk juga mengenai suku gitu. Kita juga tidak bisa mengatakan suku Minang saja. Itu mengganggu nilai-nilai kebinekaan. Hal itu memang sensitif di Dirjen Porda Kemendagri. Hal-hal seperti itu, tapi kita harus komit. Kalau undang-undang mengatakan seperti ini, ya tidak ada debat lagi gitu. Debat boleh saja, tapi kita hanya menjelaskan ini loh filosofinya gitu. Begitu. Cuma sedikit tadi saya potong sedikit supaya jangan ada sedikit kebetulan saya sampaikan narasumber yang akan bicara besok. Pertama, Dr. Andes Sanusi MSI, Asisten Deputi Kepemudaan Kemenpora. Yang kedua, Yusuf Suparman SH LLM, Kabak Hukum Sekjen Kemenpora dari pusat. Dan yang ketiga, Pak Ketua DPD. Yang keempat, Pak Ketua Komisi 5 sebagai penggagas. Dan yang keempat, yang kelima, Kepala Dispora. Terima kasih, Pak. Saya pikir demikian teman-teman. Kalau tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf, kami akhiri wilayah Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.